yang kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah beserta stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia dalam mencapai target tersebut. Hormat pimpinan sidang paripurna DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran, dan para anggota DPR RI dan MPR RI yang saya hormati dan muliakan dan banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami semua mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna di pagi hari ini. Dan juga kesempatan ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tensi geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina masih akan mengganggu rantai pasok global yang mengakibatkan kenaikan harga di berbagai macam komoditas strategis. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah mampu menahkodai bangsa ini mengarungi badai dengan sangat baik sampai sejauh ini. Fraksi Partai Golkar memandang tema APBN 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sangatlah tepat dalam memotret sekaligus menjawab segala tantangan yang ada. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Guna mencapai target dan tujuan APBN 2024, fraksi Partai Golkar berpandang bahwa pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, dan yang paling mutakhir adalah reformasi sektor keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, setelah mencermati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2024, fraksi Partai Golkar berpandangan sebagai berikut. Pertama, dari sisi indikator ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diusulkan pada kisaran 5,3 hingga 5,7%. Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut terbilang realistis mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, pencapaian target tersebut bukan tanpa resiko dan tantangan, terutama dari faktor-faktor eksternal seperti gejolak harga dan permintaan global terhadap ekspor komoditas unggulan nasional. Karena itu, fraksi Partai Golkar mengharapkan penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah terkait langkah strategi serta mitigasi risiko dalam merealisasi target tersebut. 2. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi optimisme pemerintah mengusulkan target inflasi untuk tahun 2024 pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga di 2024 mendatang, target tersebut perlu dicermati secara seksama. Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah beserta stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia dalam mencapai target tersebut. Nilai tukar rupiah yang diproyeksikan pada kisaran 14.700 hingga 15.300, tahun 2024 diperkirakan masih dalam rentang periode strong dollar. Sejak beberapa tahun terakhir akibat pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat. Dalam situasi seperti ini, kurs rupiah beresiko mengalami deviasi yang cukup lebar dari targetnya. Fraksi Partai Golkar dalam hal ini mendukung pemerintah bersama Bank Indonesia meningkatkan kualitas pengelolaan devisa
khususnya terkait regulasi devisa hasil ekspor atau DHE, agar mampu berkontribusi optimal terhadap ketahanan kurs rupiah. Stabilitas politik juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga iklim investasi sebagai salah satu sumber devisa utama di tahun 2024. Dari sisi postur RAPBN 2024, kami berpandangan, satu, pendapatan negara pada APBN 2024 ditargetkan pada kisaran 11,81 hingga 12,38% dari produk domestik bruto atau PDB, atau meningkat dari target 2023 dengan batas di atas 11,7% PDB. Postur makro pendapatan tersebut menggambarkan optimisme pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah tingginya dinamika ekonomi global. Namun demikian, fraksi Partai Golkar menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat tax ratio yang masih relatif rendah dibanding negara-negara di kawasan. Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan penjelasan lebih rinci mengenai implementasi reformasi perpajakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP beserta asumsi PDB nominal yang melandasi perhitungan pendapatan negara tersebut. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,97 hingga 15,01% PDB. Mengingat semakin besarnya pagu transfer ke daerah dalam postur APBN, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Implementasi Undang-Undang HKPD tersebut penting untuk memastikan postur belanja APBN yang ekspansif tersebut tidak hanya membuahkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menghasilkan pemerataan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2024 diusulkan sebesar 2,16 hingga 2,64% PDB dengan rasio utang negara dalam kisaran 38,07 hingga 38,7% PDB. Keseimbangan primer ditargetkan bergerak menuju positif di kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% PDB. Angka tersebut mencerminkan pengelolaan hutang serta sustainabilitas APBN yang semakin baik. Namun demikian, fraksi Partai Golkar mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah serta penjelasan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan berupa aset dan kewajiban Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rapat-rapat selanjutnya. Lampu sudah menyala, pidato sudah mau selesai. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut, fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2024 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi Partai Golkar berharap agar pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif antara DPR RI dan pemerintah. Nah, namun dengan tetap mengedepankan prinsip politik anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, fraksi Partai Golkar, pandangan telah kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani pimpinan fraksi Partai Golkar, Ketua Pak Haji Kahar Muzakir, Sekretaris Bapak Dr. Haji Adis Kadir. Golkar Indonesia, Erlangga Presiden. Harus.
Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golkar yang tepat waktu lebih sedikit saja. Soal presiden itu biarkan kita masing-masing punya selera. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Dr. Haji Jeffrey Romdoni A192 untuk menyampaikan pandangan fraksi. Kami persilakan. Pandangan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI terhadap keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 disampaikan oleh Jeffrey Romdoni, nomor anggota A92 Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku wakil pemerintah, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat yang dilimpahkannya, kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat menjalankan tugas negara yang diamanahkan kepada kita sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus pada saat yang sama mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPR RI, wakil pemerintah, dan hadirin yang berbahagia. Pemerintah melalui saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan pengantar dan dokumen KMPPKF tahun 2024 yang merupakan bagian dari penyusunan nota keuangan dan rancangan APBN tahun terakhir di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejatinya APBN tahun 2024 merupakan puncak kesuksesan penganggaran negara selama 2 periode pemerintahan beliau, sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Pandangan fraksi Partai Gerindra DPR RI terhadap keterangan pemerintah mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 adalah sangat positif. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode, yang telah membawa Indonesia menjadi lebih maju, makmur, sejahtera, dan dihormati di tingkat internasional. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan terobosan, gagasan segar, gebrakan baru, dan solusi-solusi untuk mengatasi berbagai tantangan, hambatan, dan perkembangan dinamika baik di tingkat domestik maupun global. Implementasi kebijakan tepat berhasil mengembalikan perekonomian Indonesia dengan cepat dan menjadikan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Fraksi Gerindra DPR RI berharap keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan manusia yang berkualitas dan kompetitif, pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN Nusantara, serta mewujudkan visi Indonesia maju pada tahun 2045. Fraksi Gerindra DPR RI mendukung tema kebijakan fiskal pemerintah tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini sesuai dengan semangat untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, pemerataan, dan ramah lingkungan. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI, wakil pemerintah, dan hadirin yang saya hormati, perkenankan kami menanggapi KMPPKF untuk tahun 2024, usulan pemerintah mengenai kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun 2024. Pertama, dalam penyusunan KMPPKF untuk tahun 2024, pemerintah memasang target tinggi untuk menuntaskan berbagai program prioritas. Menurut kami, untuk mencapai target pertumbuhan 5,4-6%, diperlukan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68 hingga 70%, pertumbuhan investasi 6,9 hingga 8,1%, pertumbuhan total faktor productivity sebesar 30 hingga 70%, dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam setiap skenario. Kedua,
mengenai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan kisaran 5,3 hingga 5,7%. Yang belum bertumbuh hanya di sektor pertanian, perlu mendapat prioritas karena kontribusinya dalam pembentukan PDB terus menurun. Salah satu kendala adalah sulitnya para petani mengakses pupuk bersubsidi. Hal ini perlu segera dicarikan solusi yang tepat sehingga para petani dapat berproduksi lebih optimal dan mampu memenuhi kebutuhan beras nasional dengan harga yang terjangkau. Kami juga mendorong modernisasi pertanian. Kemudian ketiga, mengenai target inflasi nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia, serta lifting minyak dan gas bumi. Pemerintah telah mengusulkan target inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5%. Kami berpandangan target tersebut cukup moderat sebagai dukungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui penguatan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, penguatan konsumsi rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi. Karena itu, secara bersamaan pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak terpukul oleh tingginya inflasi, khususnya